Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu harap semuanya sehat dan selalu bersemangat. Ya, kembali lagi hari ini kita akan belajar bersama di mata pelajaran Bahasa Lampung dengan tema kebersihan adalah tugas kita bersama. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang kita ketahui bahwasanya kebersihan itu sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Masih ingat hadis tentang kebersihan? Bismillahirrahmanirrahim. At-tahuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi ternyata kebersihan itu termasuk dalam bagian keimanan kita. Kalau kita benar beriman kepada Allah, maka kita akan menjaga kebersihan diri kita dan lingkungan di sekitar kita. Ternyata pengelolaan sampah semakin hari menjadi semakin penting. Bagaimana tidak? Menurut perhitungan Dinas Lingkungan Hidup, tercatat 7.000 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh Lampung, dan Bandar Lampung sendiri menyumbangkan 1.000 ton per hari dari jumlah 7.000 tadi. Wah, banyak sekali ternyata ya. Sampah yang kita hasilkan akan diangkut oleh petugas kebersihan yang kemudian dikumpulkan di suatu tempat. Kalau di Bandar Lampung sendiri biasanya akan dibuang di tempat pembuangan akhir atau TPA di Bakung yang berlokasi di Teluk Betung Selatan, dan itu lokasinya dekat dengan aliran sungai dan laut. Bayangkan sampah-sampah itu bisa merusak ekosistem dan mengganggu kehidupan masyarakat di sana. Sampah-sampah yang menumpuk itu bisa menjadi penyebab penyebaran penyakit, merusak ekosistem. Kalian pasti pernah kan melihat paus yang perutnya ternyata meledak karena di dalamnya banyak sekali sampah. Kemudian ada penyu yang sampai banyak menelan sampah, kasihan sekali, dan sampah itu bisa mendatangkan bencana seperti banjir dan lain-lain. Sebagai anak yang cerdas, solih dan solihah, hal yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengurangi dan mengelola sampah secara bijak, mulai dari memilah-milah sampah dari rumah kita masing-masing. Sampah harus dipilah dan dibuang berdasarkan jenisnya agar lebih mudah. Dan hari ini kita akan belajar memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita untuk membuat kotak sampah yang nantinya akan kita gunakan untuk memilah-milah sampah dari rumah. Untuk pemilahan sampah yang akan kita lakukan adalah ada 3 jenis sampah. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua adalah sampah anorganik, dan yang ketiga adalah sampah yang bisa didaur ulang untuk membuat kerajinan ataupun yang lainnya. Sampah organik itu biasanya terdiri dari daun-daun, ranting, kemudian akar sayuran dan lain sebagainya. Sampah organik itu mudah terurai dengan alam. Jadi kalau anak-anak di rumahnya ada lahan kosong, anak-anak bisa membuat galian yang bisa digunakan untuk menimbun sampah organik yang nantinya bisa bermanfaat sebagai pupuk saat kita menanam tanaman. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik itu terdiri dari plastik, kertas, styrofoam, dan lain-lain. Sampah anorganik itu sulit sekali terurai. Bahkan sampah plastik baru bisa terurai setelah 100 tahun terpendam di dalam tanah. Dan selama itu sampah bisa menjadi penyebab dari rusaknya lingkungan. Oleh karena itu, sampah anorganik harus dipisahkan dari jenis sampah yang lainnya. Kita juga harus berupaya untuk mengurangi sampah plastik ini ya nak ya. Seperti saat berbelanja ke pasar, kita membawa tas belanja sendiri, kemudian membawa botol minum saat sekolah ataupun berpergian, dan bisa juga saat kita membeli makanan, kita membawa wadah sendiri. Yang ketiga adalah sampah daur ulang. Nah, sampah daur ulang itu terdiri dari botol plastik, kaleng, ataupun botol kaca. Nah, kenapa sampah ini perlu dipisahkan? Karena kita mengupayakan untuk sampah daur ulang ini tidak dibuang,
tetapi kita manfaatkan untuk digunakan sebagai bahan pembuat kerajinan atau pengganti hiasan di rumah. Dan apabila kita belum sempat mendaur ulang sampah itu, kita bisa memberikannya kepada pemulung yang biasanya kita lihat banyak di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Bayangkan saat kita memberikan kepada mereka sampah yang sudah kita pilah, mereka pasti terbantu karena tidak harus mengorek-ngorek kotak sampah yang kotor, ya kan? Kita bisa membayangkan karena ternyata barang-barang yang menurut kita tidak terlalu berguna itu bisa membantu pekerjaan orang lain dan menambah pahala. Semangat untuk kalian. Selamat mencoba untuk mengurangi sampah di rumah kita. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mengambil manfaat dari materi yang sudah kita pelajari hari ini dan selalu mengaplikasikan untuk menjaga kebersihan di rumahnya masing-masing. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jaga kesehatan ya. Anak solih dan solihah, tugas yang akan kalian kerjakan adalah membuat 3 kotak sampah dengan menggunakan barang bekas. 3 kotak sampah tersebut bisa kalian gunakan untuk memilah sampah dari rumah yang terdiri dari sampah organik, anorganik, dan sampah daur ulang. Ibu Indri juga membuatnya loh. Penasaran dengan hasilnya? Simak video tutorial dan hasil dari kotak sampah yang sudah Ibu buat berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kotak sampah adalah kardus bekas, gunting, lem kertas, dan kertas sampul untuk melapisi bagian luarnya. Langkah pembuatannya yang pertama, tandai kardus bekas sesuai dengan ukuran yang kita inginkan setelah diukur dengan penggaris. Lalu buang bagian yang tidak digunakan. Gunting sisi yang akan menjadi alas supaya mudah dilipat. Kemudian, lem bagian yang terpisah supaya menjadi bentuk kotak. Jangan lupa rapikan juga alasnya dengan menggunakan lem atau lakban kertas supaya lebih rapi. Saat merapikan bagian alas kotak sampah yang kita buat, kita harus betul-betul memperhatikan bentuknya. Jangan sampai saat kita merekatkan lem, kotak sampahnya tidak berbentuk kotak. Jadi harus dilihat ya. Setelah kotak sampah selesai dibuat, yang kita lakukan selanjutnya adalah melapisi bagian luar kotak sampah dengan menggunakan kertas sampul supaya lebih rapi. Anak-anak juga bisa menggunakan bahan lain seperti koran, kertas bekas, kalender yang sudah tidak terpakai, dan bisa juga menghiasnya dengan kertas origami atau potongan gambar yang sudah tidak terpakai. Anak-anak juga bisa menambahkan tulisan di kotak sampahnya, misalnya dengan tulisan "Ayo buang sampah di kotak sampah", atau keterangan di masing-masing kotak sampah seperti sampah organik, sampah anorganik, dan sampah daur ulang. Kotak sampah yang Ibu contohkan pada hari ini, bentuknya Ibu pilih yang paling sederhana. Anak-anak boleh juga mengkreasikan bentuk sesuai dengan keinginan kalian. Dan kotak sampah siap digunakan. Dan kita hari ini juga belajar mengenali sampah yang akan kita pilah dari rumah. Ini adalah jenis sampah organik, kemudian ada sampah anorganik yang terdiri dari kertas dan plastik, dan yang terakhir adalah jenis sampah daur ulang. Saat kita akan membuang sampah, Ibu sarankan untuk bagian kotak sampah organik di dalamnya dilapisi plastik supaya kotak sampahnya tidak mudah rusak. Kita selamatkan bumi dengan memilah sampah dari rumah. Kita buang sampah sesuai dengan jenisnya. Untuk bagian sampah daur ulang, kita bisa menggunakannya untuk pot bunga sebagai hiasan rumah. Dan
kotak sampah yang sudah sama-sama kita buat. Terlihat rapi bukan?